Suasana makan malam terasa biasa. Lampu hangat menyorot meja kayu yang rapi. Ratna meletakkan piring berisi sayur dan lauk di depannya. Senyumnya tipis menahan lelah setelah hari panjang. Dedi duduk di seberang, memotong daging tanpa berkata banyak. Di samping Dedi, Kak Dedi menatap Ratna sambil menyeruput teh pahitnya. Tapi Ratna, kata Kak Dedi, suaranya terdengar seperti tawa yang terselip sindiran. Sepertinya kamu terlalu pelit untuk belanja kebutuhan rumah. Lihat saja meja makan ini. Sayurnya biasa-biasa saja. Ratna menelan ludah. Matanya tercekat sebentar ke piringnya sendiri. Lalu ia memaksa senyum tipis. Tidak ada kata yang keluar. Hanya bunyi sendok yang diputar di piring. Dedi hanya menatap kosong. Senyum kaku terukir di wajahnya. Seolah membela kakaknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kak Dedi mencondongkan tubuh sedikit, menambahkan. Ah, mungkin karena kamu yang selalu menafkahi rumah tangga. Jadi pengeluaran harus serba hemat ya? Untung suamimu tidak keberatan. Ia menatap Dedi seolah menunggu persetujuan. Ratna merasakan panas di pipi. Bukan karena marah, tapi malu. Ia menahan napas. Mencoba tetap tenang. Tangannya bergerak otomatis mengambil sendok. Namun hatinya terasa terjepit. Setiap kata Kak Dedi menusuk. Bukan lewat kata-kata kasar, tapi lewat nada merendahkannya. Dedi akhirnya berkata pelan. Biarkan saja. Ratna, tidak masalah. Suaranya datar, tapi Ratna menangkap maknanya. Ia berdiri di sisi Kak Dedi, bukan di sisinya. Ratna menarik napas panjang, merasakan sakit hati yang tidak bisa ia tunjukkan. Kak Dedi tertawa kecil, lalu mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Tapi udara di meja makan tetap berat. Ratna menatap sayur di piringnya, merasakan kehampaan, seolah setiap suapan mengingatkannya pada penghinaan yang baru saja diterimanya. Saat makan malam selesai, Ratna membersihkan meja dengan gerakan lambat. Ia menatap Dedi sekilas, namun suaminya hanya fokus ke teleponnya. Ratna merasakan keputusan samar mulai terbentuk di dalam hati. Ada sesuatu yang harus berubah, sebelum rasa sakit ini bertambah berat. Ratna berdiri di depan wastafel. Air hangat mengalir dari keran sambil membasuh piring-piring yang masih menumpuk. Suara gelas dan sendok berdenting di bak menciptakan ritme yang monoton. Tapi pikirannya jauh dari tenang. Di ruang tamu, Kak Dedi masih menertawakan hal-hal kecil. Suara tawanya terdengar jelas, menusuk telinga Ratna. Ya ampun, cara Ratna ngatur uang ini benar-benar konyol. Terdengar suara Kak Dedi, samar tapi cukup untuk membuat Ratna menahan emosi. Ia menekan gigi, tangan tetap sibuk membersihkan piring, tapi hatinya teriris. Air hangat tidak mampu mencairkan rasa malu yang ia rasakan. Ratna menatap busa sabun di tangannya. Ia bertanya pada diri sendiri. Apakah aku salah karena menafkahi keluarga? Selama ini aku hanya ingin semua kebutuhan terpenuhi. Suara batinnya nyaris terdengar, tapi tetap tersembunyi di antara desahan air dan gemericik sendok. Dedi masuk ke dapur sebentar, hanya untuk menaruh piringnya yang kosong. Ia menatap Ratna, lalu berkata singkat. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Tapi tatapannya kosong, seperti menandakan bahwa ia memilih membiarkan Kak Dedi yang menguasai situasi. Ratna merasakan kecewa itu semakin dalam. Kak Dedi kembali tertawa dari ruang tamu. Kali ini lebih nyaring. Ratna menunduk, menyelesaikan piring terakhir dengan gerakan lambat. Hatinya campur aduk, sakit hati, bingung, dan sedikit marah. Ia sadar, selama ini ia selalu menempatkan kebutuhan orang lain di atas dirinya sendiri. Sambil mengeringkan piring, Ratna memutuskan untuk merenung sebentar. Tidak ada kata-kata keras yang keluar. Hanya suara air yang berhenti menetes dan hening di dapur. Ia tahu, sesuatu harus berubah. Tapi pikirannya masih buram tentang apa langkah pertama yang harus diambil. Ratna menatap jendela dapur, melihat cahaya lampu di luar yang samar. Ada rasa getir di hati yang tidak bisa ia ungkapkan. Dibiarkan sendiri dengan dilema ini, ia mulai menyadari bahwa kesalahan bukan hanya tentang uang, tapi tentang harga diri yang selama ini diabaikan. Ratna duduk di sofa ruang tamu. Tangan menggenggam secangkir teh yang mulai dingin. Lampu temaram menyinari wajahnya yang menahan lelah. Tapi matanya tetap fokus pada Dedi yang sedang menonton televisi. Suasana hening. Tapi Ratna merasakan ketegangan yang menumpuk sejak makan malam tadi. Dedi, aku ingin bicara sebentar. Suara Ratna lembut tapi tegas. Ia menatap suaminya, berharap ada perhatian sekadar 1 detik. Dedi menoleh sebentar, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke layar. Tentang Kak Dedi, Ratna melanjutkan, menelan ludah.
Aku merasa tersinggung dengan cara dia bicara soal uang. Dedi menghela napas panjang. Wajahnya tetap datar. Ah, Ratna, dia hanya bercanda. Jawab Dedi singkat. Suaranya terdengar santai tapi dingin. Tidak ada nada empati. Hanya kalimat yang seolah menutup percakapan sebelum dimulai. Ratna menunduk. Merasakan kecewa yang menusuk lebih dalam daripada hinaan Kak Dedi tadi. Ratna menatap secangkir teh di tangannya. Airnya berguncang perlahan saat ia menggenggam lebih erat. Rasa sakit hati bercampur bingung. Selama ini ia selalu percaya bahwa Dedi akan menjadi sekutu. Tapi sekarang ia merasa diabaikan di rumahnya sendiri. Ia mencoba menyusun kata-kata lagi. Tapi tenggorokannya kering. Bukankah aku juga berhak dihargai? Pikir Ratna dalam hati. Namun pertanyaan itu tetap tersimpan rapat. Hanya menambah rasa tertekan yang merayap perlahan di dadanya. Dedi berdiri, mengambil minuman dari kulkas, lalu kembali ke sofa tanpa menatap Ratna. Diamnya berbicara lebih keras daripada kata-kata manapun. Ratna menghela napas, merasakan ketidakberdayaan yang pahit. Matahari di luar jendela pun terasa redup, seakan ikut merasakan suasana hatinya. Ratna tetap duduk sendiri, menatap dinding kosong. Tekanan di dadanya makin terasa. Ia sadar, ini bukan sekadar bercanda. Ini tentang bagaimana suaminya memilih membiarkan kakaknya merendahkannya. Hatinya mulai menimbang langkah pertama untuk menjaga harga diri, meski masih samar. Ratna duduk di ruang tamu. Jarinya mengetuk perlahan di lengan sofa. Matanya selalu mengikuti gerak Kak Dedi, yang tampak santai sambil bercanda dengan Dedi. Setiap kali Kak Dedi menyinggung soal uang atau menertawakan cara Ratna mengatur pengeluaran, perasaan curiga dan was-was menyelinap di hati Ratna. Ia memperhatikan cara Kak Dedi memandang piring, cara tangannya mengambil sendok, bahkan nada suaranya ketika bercanda. Semua detail kecil terasa menekan. Ratna menelan rasa sakit itu, menahan kata-kata yang ingin keluar, karena tahu Dedi mungkin tidak akan membelanya. Sepertinya Ratna terlalu hati-hati soal belanja. Terdengar Kak Dedi berkomentar ringan, sambil menatap Ratna dengan senyum menyudut. Ratna menatap ke lantai. Tangannya bermain dengan tepi taplak meja. Setiap kata yang keluar dari mulut Kak Dedi membuat jantungnya berdebar. Tapi ia tetap diam. Ratna mulai mencatat dalam hati semua pola yang sama. Setiap kunjungan Kak Dedi, ada saja komentar yang merendahkan. Tidak peduli siapa yang hadir, komentar itu selalu ada. Perlahan, rasa was-was berubah menjadi kewaspadaan. Ratna ingin memastikan tidak ada lagi hinaan yang terlewat. Dedi tertawa tipis, seakan menganggap percakapan itu biasa. Ratna menahan napas, menatap suaminya sekilas. Ia sadar bahwa ia harus belajar mengendalikan emosi sendiri, karena dukungan Dedi mungkin tidak akan datang. Setelah Kak Dedi pergi, Ratna berdiri di dapur, menatap piring yang baru dicuci. Ada rasa lega karena rumah kembali sunyi, tapi hati Ratna tetap tegang. Ia tahu, setiap kunjungan Kak Dedi selanjutnya akan menghadirkan ujian yang sama, dan ia harus siap, entah bagaimana caranya. Ratna menutup keran air, menarik napas panjang, dan menatap jendela. Suasana di luar tampak tenang, kontras dengan rasa terjebak yang masih membayang di hatinya. Ia sadar, ini bukan hanya soal uang, ini soal harga diri yang perlahan mulai dipertanyakan. Ratna duduk sendiri di ruang tamu. Lampu redup menyinari catatan keuangan yang terbuka di pangkuannya. Setiap angka, setiap pengeluaran, terasa seperti bukti nyata pengorbanannya selama ini. Tapi entah kenapa, rasa hampa menguasai dada. Ia menyadari, selama ini kerja kerasnya jarang mendapat pengakuan. Tangan Ratna menyisir tumpukan kertas, memeriksa daftar belanja bulanan dan tagihan listrik. Setiap jumlah yang tercatat di sana mengingatkannya pada malam-malam ia menyiapkan kebutuhan rumah, sering tanpa ucapan terima kasih. Ia menatap lembaran itu, dan pertanyaan yang sama terus muncul di pikirannya. Apakah semua usaha ini sia-sia? Suara tawa Kak Dedi yang kemarin masih terngiang di telinganya. Ia menahan napas, merasakan kesepian yang semakin menekan. Dedi tidak menanyakan bagaimana perasaannya, hanya tersenyum kaku ketika Kak Dedi merendahkannya. Ratna menunduk, tangan menutup sebagian wajahnya. Kenapa aku merasa tak dihargai? Pikir Ratna dalam hati, diam, tapi getir. Ia menatap cangkir teh kosong di meja, bayangan dirinya terlihat samar di permukaan. Semua usaha, semua perhitungan, seakan tak berarti di mata orang-orang yang seharusnya menghargainya. Ratna menarik napas panjang, menatap kembali catatan keuangan. Ada rasa bangga terselip di antara kecewa,
karena ia tahu rumah ini tetap berjalan lancar berkat usahanya. Namun, kepuasan itu bercampur dengan rasa sunyi. Sunyi karena tidak ada yang melihat kerja kerasnya. Tidak ada yang benar-benar memahami pengorbanannya. Tangan Ratna bergetar sedikit saat menutup buku catatan itu. Ia menatap jendela ruang tamu. Lampu jalan di luar menyala lembut, seolah menyoroti kesendirian yang ia rasakan. Hatinya berat, tapi ada tekad samar yang mulai tumbuh. Mungkin sudah waktunya mempertahankan harga dirinya, bukan sekadar menuruti ekspektasi orang lain. Ratna berdiri perlahan, merapikan buku dan kertas di meja. Ruang tamu kembali sunyi, hanya suara jarum jam dan detak jantungnya yang terdengar. Sunyi itu terasa penuh arti, ada kekosongan, tapi juga awal dari keputusan yang akan mengubah arah hidupnya. Ratna berdiri di dapur, memotong sayuran untuk makan malam. Aroma bawang dan cabai menyelimuti ruangan, tapi ia tidak benar-benar mencium apa-apa. Pikiran tentang Kak Dedi terus menghantui. Suara langkah kakak suaminya terdengar mendekat dari ruang tamu, lalu masuk ke dapur tanpa permisi. "Hei, Ratna, aku lihat tabungan keluarga ini. Kok sepertinya kamu terlalu hemat, ya?" Kak Dedi mencondongkan tubuh ke arah Ratna. Senyum tipisnya terdengar menusuk. "Tidak salah, sih. Tapi aku rasa ada yang terlalu dikekang di sini." Ratna menatap Kak Dedi dingin. Matanya menahan gelombang marah yang ingin lepas. Ia tidak membalas komentar itu, hanya terus memotong sayuran dengan gerakan rapi, seakan setiap irisan adalah penanda kesabaran yang ia paksa untuk bertahan. Dedi muncul di belakangnya, menepuk bahu Ratna, tapi tidak berkata apa-apa. Tatapannya singkat dan kosong. Ratna merasakan kombinasi kesal dan kecewa, tapi ia menahan napas, menahan diri dari ledakan emosi yang mungkin akan merusak ketenangan rumah. Kak Dedi tertawa kecil, seolah mengira Ratna takut. "Ah, jangan terlalu serius, Ratna. Tabungan itu kan cuma angka-angka. Santai saja," katanya sambil melirik Dedi. Ratna menelan ludah. Tetap diam. Diamnya lebih berbicara daripada kata-kata yang bisa ia lontarkan. Ratna menaruh pisau, mengelap tangan perlahan, dan menatap Kak Dedi lurus di mata. Tidak ada kata yang keluar, tapi ketegasan dalam tatapannya membuat Kak Dedi berhenti sejenak. Ia merasa, untuk pertama kalinya, Ratna tidak mudah ditertawakan. Saat Kak Dedi meninggalkan dapur, Ratna tetap berdiri di sana. Perasaan marah bercampur lega. Ia sadar, menahan diri bukan berarti lemah. Ini adalah bentuk kekuatan yang baru ia pahami. Ruang dapur kembali sunyi, hanya suara air keran kecil yang menetes, menandai ujian pertama yang ia lalui tanpa menyerah. Ratna duduk di meja makan, menatap lembar catatan keuangan dengan wajah tenang tapi tegas. Tangannya menutup salah satu kolom pengeluaran yang biasa ia berikan untuk Kak Dedi. Napasnya dalam, seolah melepas beban yang selama ini ia pikul sendiri. "Cukup," bisiknya pelan, hampir seperti berbicara pada diri sendiri. Ia tidak akan lagi menafkahi kebutuhan tambahan Kak Dedi, tidak dengan diam-diam, tidak dengan kompromi yang menyakitkan hati. Ratna tahu ini langkah kecil, tapi ini pertama kali ia menempatkan harga dirinya di atas ekspektasi orang lain. Dedi muncul dari ruang tamu, menatap Ratna sekilas. "Sedang apa, Ratna?" tanyanya ringan, tidak curiga. Ratna hanya menoleh sebentar, tersenyum tipis, dan berkata, "Hanya menata ulang keuangan rumah." Tidak ada alasan panjang, tidak ada permintaan persetujuan. Ia membiarkan tindakan itu berbicara sendiri. Di kamar, Ratna memeriksa dompet dan catatan tabungan. Semua kebutuhan rumah tangga inti tetap terpenuhi. Listrik, air, belanja harian, dan biaya sekolah anak. Tapi kolom untuk Kak Dedi kini kosong. Ada rasa lega yang perlahan mengalir. Meski hatinya tetap tegang menunggu reaksi yang belum tahu akan muncul. Dedi duduk di sofa, masih menonton televisi. Tidak ada pertanyaan, tidak ada komentar. Ratna tahu, jika Dedi menanyakan nanti, ia akan menjawab dengan tenang. Ini keputusan yang perlu dilakukan demi harga dirinya sendiri. Tidak ada drama, hanya ketegasan. Ratna menatap jendela ruang tamu. Cahaya sore menyinari wajahnya. Ada rasa ringan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bebas dari beban yang selama ini mengikatnya. Meski masih harus menghadapi reaksi Kak Dedi. Ia menarik napas panjang, menutup buku catatan, dan tersenyum tipis. Keputusan pertama ini adalah tanda awal bahwa hidupnya tidak akan lagi dikendalikan oleh hinaan atau ejekan orang lain. Sunyi di rumah terasa berbeda. Bukan lagi kosong, tapi penuh kemungkinan. Dedi menatap Ratna dari sofa.
Alisnya sedikit mengernyit. Suasana yang biasanya hangat kini terasa tegang. Ratna, kenapa uang bulanan Kak Dedi bulan ini tidak dibayarkan? Tanyanya. Suara datar tapi penuh pertanyaan yang membuat Ratna menahan napas. Ratna meletakkan piring yang baru dicuci, menatap suaminya dengan tenang. Ia tahu momen ini pasti akan datang. Tapi ia sudah siap. Dedi, aku tetap menanggung semua kebutuhan rumah tangga inti, listrik, air, belanja harian. Tapi untuk kebutuhan tambahan Kak Dedi, aku rasa aku tidak lagi menanggungnya. Jawab Ratna perlahan, suara mantap, tapi nada tetap lembut. Dedi menunduk sejenak, memikirkan kata-kata Ratna. Wajahnya menunjukkan campuran kaget dan cemas. Ia tidak terbiasa melihat Ratna menegaskan batasannya sendiri. Ratna tetap berdiri tegak. Matanya menatap lurus. Tidak ada keraguan sedikit pun. Ini, serius, Ratna? Dedi bertanya lagi. Suaranya terdengar ragu. Ratna mengangguk, menahan emosi yang ingin menegaskan lebih keras. Ya, serius. Semua kebutuhan rumah tetap aku tanggung. Tapi tidak ada alasan lagi aku harus menafkahi Kak Dedi di luar itu. Ini keputusan yang kuambil demi keseimbangan rumah tangga. Dedi diam, menelan kata-kata. Ratna bisa merasakan ketegangan di udara. Tapi ia tetap tenang. Senyumnya tipis namun menegaskan batasannya. Tidak ada nada marah. Hanya fakta yang berbicara dengan tegas. Ratna berbalik, melanjutkan urusan rumahnya. Namun matanya tetap awas pada Dedi. Ia tahu, ini bukan hanya tentang uang, ini tentang siapa yang menghargai usaha dan harga dirinya. Sunyi sesaat menyelimuti ruang tamu, membuat momen itu terasa seperti ujian yang berhasil ia lewati tanpa kehilangan kendali. Dedi akhirnya menatap keluar jendela, menarik napas panjang. Ratna berdiri di dapur, merasa lega tapi tetap waspada. Reaksi Dedi menunjukkan bahwa langkahnya berhasil menimbulkan efek, meski konsekuensinya akan terus terlihat di hari-hari berikutnya. Pintu depan berbunyi pelan. Ratna mengangkat kepala dari meja makan, melihat ibu mertua masuk dengan langkah tenang tapi sorot mata yang penasaran. Tanpa menunggu sapaan hangat, ibu mertua langsung menatap Ratna dengan penuh pertanyaan. Ratna, aku dengar kamu tidak menafkahi Kak Dedi bulan ini. Kenapa begitu? Suaranya lembut tapi ada nada menekan, membuat Ratna merasakan tekanan di dadanya. Ia menahan napas. Sadar bahwa jawaban yang salah bisa memunculkan konflik baru. Ratna berdiri perlahan, menatap ibu mertua dengan wajah tenang. Ibu, aku tetap menanggung semua kebutuhan rumah tangga inti. Semua tagihan, belanja harian, dan kebutuhan anak tetap terpenuhi. Tapi untuk kebutuhan tambahan Kak Dedi, aku rasa sudah saatnya aku berhenti menanggungnya. Jawab Ratna dengan suara datar namun mantap. Ibu mertua mengerutkan alis, sedikit terkejut dengan ketegasan Ratna. Ia diam beberapa detik, mencoba mencerna kata-kata itu. Tidak ada emosi yang meledak, hanya keheningan yang berat di ruang tamu. Ratna tetap berdiri, tenang, membiarkan fakta berbicara lebih keras daripada perdebatan. Aku mengerti maksudmu, kata ibu mertua akhirnya. Suaranya terdengar sedikit tertahan. Tidak ada protes langsung, hanya hening yang membuat Ratna menyadari bahwa keputusan kecil ini mulai menimbulkan efek. Ratna menatap ibu mertua sekilas, menahan senyum tipis. Ia merasa seolah sudah menancapkan batas yang jelas. Harga dirinya bukan lagi untuk dinegosiasikan oleh siapapun, bahkan oleh orang tua sekalipun. Setelah ibu mertua duduk, Ratna kembali ke dapur, mengambil piring yang tersisa. Ruang tamu kembali sunyi. Tapi sunyi itu terasa berbeda, bukan kosong, melainkan memberi ruang bagi Ratna untuk memikirkan langkah-langkah selanjutnya dengan kepala tegak dan hati ringan. Ratna sedang menata ruang tamu untuk tamu kecil yang datang bertamu. Suasana awalnya hangat, tetapi tegangan mulai terasa saat Kak Dedi muncul bersama beberapa temannya. Senyum tipisnya tidak bisa menutupi rasa tidak nyaman yang mengalir di udara. Teman-teman, kalian tahu nggak? Ratna ini pelit soal uang. Semua harus dihitung serapi mungkin. Sampai untuk aku, Kak Dedi, pun harus diatur sedemikian rupa. Kata Kak Dedi dengan nada bercanda tapi menusuk. Tawa teman-temannya mengisi ruangan, membuat Ratna merasakan tekanan yang hampir tidak tertahankan. Ratna berdiri di belakang sofa, menahan napas. Hatinya menegang, jantung berdebar cepat. Tapi ia tetap diam. Ia tahu, jika ia menanggapi sekarang, akan terlihat emosi dan memberi Kak Dedi kemenangan. Tatapannya lurus, wajahnya tenang, tapi pikirannya mulai merancang langkah nyata untuk menunjukkan batasnya.
Dedi duduk di samping Ratna. Terlihat canggung. Ia tidak tahu harus menengahi atau membiarkan. Sehingga ruang tamu penuh dengan keheningan yang menekan. Ratna merasakan frustrasi tapi juga tekad yang perlahan tumbuh. Ia sadar, ini bukan lagi soal komentar orang lain. Ini tentang harga dirinya yang selama ini selalu dikalahkan. Kak Dedi tertawa kecil melihat teman-temannya terhibur. Ratna menelan ludah, menahan amarah yang ingin meledak. Ia memutar pikirannya, merencanakan langkah yang akan membuat semuanya jelas, bahwa kontribusi dan ketenangannya tidak bisa diremehkan. Setelah beberapa saat, Ratna melangkah perlahan ke meja, mengambil catatan keuangan. Dengan gerakan tenang, ia mulai menata ulang dokumen, memberi isyarat bahwa rumah ini tetap berjalan rapi berkat usahanya, tanpa harus membuktikan dengan kata-kata panjang. Tatapan Kak Dedi mulai berubah. Sedikit terkejut melihat ketegasan Ratna yang tidak lagi takut padanya. Saat teman-teman Kak Dedi pergi, Ratna tetap berdiri di ruang tamu. Suasana sunyi tapi terasa berbeda. Ia merasakan sesuatu yang baru, rasa bangga kecil karena untuk pertama kalinya, ia tidak membiarkan ejekan itu mempengaruhi dirinya. Ia tahu, langkah nyata untuk menjaga harga diri baru saja dimulai. Ratna duduk di meja makan dengan catatan keuangan terbuka di depannya. Pena di tangan bergerak rapi, menandai setiap pengeluaran dan pemasukan. Tidak ada lagi kolom untuk Kak Dedi, hanya kebutuhan rumah tangga inti dan catatan harian yang jelas dan transparan. Setiap angka terlihat tertata, mencerminkan usaha dan tanggung jawabnya. Dedi duduk di sofa, melihat Ratna dengan tatapan baru. Tidak ada kata-kata yang keluar, tapi matanya berbicara. Ia mulai menyadari selama ini kontribusi Ratna lebih besar dari yang ia kira. Ia menelan, merasa bersalah karena baru menyadari apa yang selama ini Ratna lakukan tanpa protes. Kak Dedi ikut melihat catatan itu, sedikit tergagap. Senyum tipisnya hilang, digantikan oleh ekspresi kaget dan tak percaya. Ratna menatap lurus, tenang, tidak memberi kesempatan bagi ejekan untuk kembali. Tindakan nyata ini lebih kuat daripada kata-kata yang pernah ia ucapkan. Ratna mengatur dokumen, menandai pembayaran listrik, air, belanja bulanan, dan kebutuhan anak. Semua terlihat sederhana tapi tertata rapi. Tidak ada drama, tidak ada konfrontasi. Hanya fakta yang berbicara. Rumah tangga ini tetap berjalan berkat dirinya. Dedi akhirnya membuka mulut, suaranya pelan. Ratna, aku baru sadar, selama ini kamu menanggung lebih dari yang kukira. Ratna menatapnya sekilas, senyum tipis di bibirnya. Tidak perlu kata-kata panjang. Ia tahu, pengakuan itu datang sendiri, tanpa harus ia minta. Kak Dedi tersentak. Tidak bisa lagi menertawakan Ratna. Semua komentar pedasnya sebelumnya menjadi kosong di hadapan bukti yang nyata. Ratna tetap tenang, duduk kembali, memeriksa catatan dengan rapi, seolah mengingatkan siapa yang selama ini menjaga rumah tangga dengan tangannya sendiri. Ratna menarik napas panjang, merasakan lega yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ada rasa bangkit yang kuat, bukan dari kata-kata, tapi dari tindakan nyata yang menunjukkan harga diri. Untuk pertama kalinya, ia melihat hasil ketegasan dan pengorbanannya dihargai, meski tanpa suara sorak-sorai, cukup dengan kesadaran orang lain di sekitarnya. Kak Dedi kembali datang ke rumah. Kali ini dengan ekspresi santai tapi ada nada menuntut di matanya. Ia meletakkan tasnya, menatap Ratna sambil tersenyum, seakan ingin menguji kesabarannya lagi. Ratna, uang bulanan aku bulan ini, bisa nggak dibayarin dulu? Tanyanya ringan, suaranya terdengar seperti lelucon. Tapi Ratna menatapnya diam. Matanya lurus ke arah Kak Dedi. Tidak ada getar emosi, hanya ketenangan yang tajam. Ratna tersenyum tipis. Senyum yang lembut tapi menusuk lebih dari kata-kata. Maaf, Kak. Semua kebutuhan rumah tangga tetap aku tanggung. Tapi untuk tambahan, aku sudah putuskan tidak lagi menanggungnya. Jawabnya perlahan. Nada tenang tapi penuh ketegasan. Kak Dedi tersentak. Senyum yang biasanya mudah ia lempar kini hilang. Diganti ekspresi kaget dan sedikit kecewa. Ia terdiam, menyadari bahwa tidak ada kata-kata ejekan atau tekanan yang bisa mempengaruhi Ratna lagi. Diamnya Ratna lebih menohok daripada semua hinaan sebelumnya. Dedi menatap Ratna. Matanya melebar sedikit. Ia menyadari, senyum itu bukan hanya tentang sopan santun. Itu tentang batas yang jelas, tentang harga diri yang selama ini diabaikan. Ratna tidak perlu berteriak atau marah. Ketenangannya sudah berbicara. Kak Dedi menelan ludah, lalu mengalihkan pandangan. Ia tahu, untuk pertama kalinya, ia kalah, bukan dalam kata-kata,
Tapi dalam diam yang menegaskan ketegasan Ratna. Ruang tamu menjadi hening. Hanya suara langkah Ratna yang perlahan kembali ke dapur. Ratna tetap tersenyum tipis. Merasa puas namun tenang. Tidak ada drama. Tidak ada konfrontasi. Hanya kesadaran diam-diam dari Kak Dedi bahwa ia tidak lagi bisa merendahkan Ratna. Sunyi itu menegaskan kemenangan emosionalnya tanpa sepatah kata pun. Ratna berdiri di ruang tamu, perlahan menata buku-buku dan dokumen keuangan yang berserakan. Setiap lembar catatan ia lipat rapi. Setiap kertas dikembalikan ke tempatnya. Rumah yang semula terasa berat kini mulai tampak lebih terang, rapi, dan tertata. Tangan Ratna berhenti sebentar di atas meja. Matanya menatap dokumen yang menunjukkan semua pengeluaran rumah tangga. Angka-angka itu bukan sekadar catatan, tapi bukti nyata dari ketekunan dan tanggung jawabnya selama ini. Ia tersenyum tipis, merasa lega. Ia berjalan ke ruang tamu, menatap kursi yang tadi ditempati Kak Dedi. Hubungan mereka memang tetap dingin, tidak hangat seperti sebelumnya. Tapi Ratna merasakan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia merasa dihargai oleh dirinya sendiri. Tidak ada persetujuan dari orang lain yang ia tunggu. Hanya pengakuan batin yang menenangkan. Ratna duduk di sofa, menghela napas panjang. Semua tekanan, hinaan, dan ejekan yang dulu membuatnya tercekik kini berubah menjadi pelajaran. Ia belajar menegaskan batas, menjaga harga diri, dan tetap tenang di tengah ujian. Bangkitnya bukan sekadar dari reaksi orang lain, tapi dari keputusan sendiri untuk tidak membiarkan siapapun merendahkannya. Ia merapikan taplak meja, menaruh cangkir teh kosong, dan menatap jendela. Cahaya sore menyinari ruang tamu, membuat bayangan Ratna terlihat jelas di lantai. Sunyi itu terasa damai, berbeda dari sebelumnya. Sunyi yang memberi ruang bagi keberanian dan ketegasan yang baru ia temukan. Ratna tersenyum tipis sekali lagi, bukan pada siapapun, tapi pada dirinya sendiri. Ia sadar, kemenangan terbesar bukan dari membuat Kak Dedi mengakui kesalahan, tapi dari menghargai dirinya sendiri dan tidak lagi tunduk pada hinaan yang selama ini membebaninya. Ruang tamu kembali tenang. Ratna berdiri, menutup lembar catatan, dan membiarkan sunyi itu mengisi hatinya dengan rasa bangga yang murni. Untuk pertama kalinya, ia merasa utuh, harganya kembali, dan itu tak tergantikan oleh siapapun. Ratna duduk di sofa ruang tamu, tangan disimpulkan di pangkuannya. Cahaya lampu lembut menyorot wajahnya yang tenang. Di seberang, Dedi duduk membaca koran, sesekali menatap Ratna dengan tatapan baru. Ada rasa menghargai yang sebelumnya tidak ada. Sunyi memenuhi ruang tamu. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada suara keras, hanya detak jam di dinding dan hembusan napas yang stabil. Ketenangan ini terasa berat, namun memuaskan. Ratna merasakan kemenangan yang berbeda, bukan dari orang lain yang mengakui, tapi dari dirinya sendiri yang akhirnya tegas dan tak tergoyahkan. Ia menoleh sekilas ke arah jendela, melihat cahaya lampu jalan yang redup di luar. Hati yang dulu tertekan kini terasa lapang. Ratna menyadari, konflik, hinaan, dan ujian yang ia hadapi telah mengajarinya satu hal. Harga diri tidak bisa dipinjam atau diberikan. Ia harus dimiliki sendiri. Dedi memindahkan koran ke meja, menatap Ratna lagi sebentar. Sekadar tatapan yang mengakui ketenangan dan ketegasan istrinya. Tidak ada kata, tapi cukup untuk memberi Ratna perasaan dihargai, tanpa drama, tanpa kata-kata manis. Ratna menarik napas panjang, menutup mata sesaat, dan tersenyum tipis. Sunyi itu bukan lagi sepi, tapi pengingat bahwa ia berhasil melewati semua ujian tanpa kehilangan dirinya. Kemenangan emosionalnya utuh, diam-diam, tapi terasa penuh. Ruang tamu tetap hening. Ratna membuka mata, menatap Dedi sekali lagi, lalu memalingkan pandangannya keluar jendela. Ada ketenangan yang menenangkan seluruh pikirannya. Sunyi ini menegaskan satu hal. Ia menang, bukan dengan teriak, bukan dengan konfrontasi, tapi dengan ketegasan dan harga diri yang kembali.